Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sumber ajaran Azwajah An-Nadiyah. Jangan lupa untuk kalian semua yang menonton presentasi ini untuk menyiapkan buku, pulpen, dan juga pengertian kalian akan materi saat ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami ya. Perumusan hukum dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tradisi Jam'iyah Nadatul Ulama amat bergantung pada pola pemecahan masalahnya. Di antaranya yaitu 1. Pola maudu'iyah atau terapan. 2. Pola waqi'iyah atau kasuistik. Pada pola maudu'iyah mendeskripsikan masalah berbentuk tasawur lintas disiplin keilmuan empirik. Ketika rumusan hukum atau ajaran Islam dikaitkan dengan kepentingan terapan hukum positif atau RUU atau Reperda, maka pendekatan masalahnya berintikan, yaitu tatbik al-syariah yang disesuaikan dengan kesadaran hukum majemuk bangsa. Apabila langkah kerjanya sebatas merespon kejadian faktual atau waqi'iyah yang bersifat regional atau insidental, cukup menempuh penyelesaian metode takhayur atau elektif, yaitu memilih kutipan doktrin yang siap pakai atau instan. Berikut langkah istinbat deduktif atau istidlal induktif yang menjadi tradisi keagamaan Nadatul Ulama dalam mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu madhab kauli, pendapat atau pandangan keagamaan ulama yang teridentitas sebagai ulama sunni. Dikutip secara utuh kaulnya dari kitab Mu'tabar dalam madhab, seperti mengutip dari kitab Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad karangan Abu Hamid Al-Ghazali, yang dimana menjabarkan paham akidah Asy'ariyah atau kitab Al-Um yang menghimpun kaul Imam Al-Syafi'i. Agar terjaga keutuhan paham mazhab sunni, harus dihindarkan pengutipan pendapat atau kaul dari kitab yang penulisannya bermadhab lain. Misalnya, mengutip pendapat Imam Malik dari kitab Fiqhu Al-Sunnah karya Syahid Sabiq. Yang kedua, ada mazhab manhaji. Ketika upaya merespon masalah kaustik dipandang perlu menyertakan dalil syar'i berupa kutipan atau Al-Quran, menegel mata sunnah atau hadis untuk mewujudkan cita muhafazah, maka lakarnya sebagai berikut. 1. Kutipan ayat dari musyaf dengan lazam Utsmani, lengkap petunjuk nama surah dan nomor urut ayat, serta menyertakan terjemah standar X Departemen Agama RI. Kutip pula tafsir atas ayat tersebut oleh mufassir sunni dari kitab tafsir yang tergolong mu'tabar. Integritas mufassir sebagai ulama sunni diperlukan sebagai jaminan atas mutu penafsiran dan pentaukilan. 2. Penukilan matan sunnah atau hadis harus berasal dari kitab usulul hadis, yaitu kitab hadis standar. Berikut mencantumkan narasumber Nabi atau Rasulullah SAW serta nama periwayat atau nama mukharij, yaitu kolektor. Yang ketiga, pengutipan ijma perlu memisahkan kategori ijma sababi yang diakui tertinggi mutu kehujahannya dari ijma mujtahidin. Sumber pengutipan ijma sebaiknya mengacu pada kitab karya Mujtahid Muharrir mazhab seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Yang ketiga, pengembangan asas ijtihad madhabi pada tataran aplikasi hukum atau tatbik al-syar'iyah terkait proses penyusunan RUU atau Raperda. Mungkin pilihan jatuh pada kreasi mengembangkan asas-asas ijtihad yang dikenal luas pada jajaran ulama sunni. Misalnya, umumu al-balwa, qaul sahabi, qaul tabi'in, dan lain sebagainya. Operasionalisasi asas-asas ijtihad tersebut perlu didukung kearifan mengenali bobot masalah ijtihadiyah, terutama frame atau bingkai, majalah, konteks atau keterkaitan dengan kepentingan individu atau kebijakan publik, dampak pada sektor akidah dan girah diniyah. Kadar kesulitan dalam pelaksanaan membuka peluang hilah hukum dan resiko berjangka panjang.